Dengan wilayah hijau lebih dari 1,9 juta kilometer, Indonesia dijuluki paru-paru dunia. Dengan hutan seluas 13 kali Pulau Jawa, Indonesia mampu menyuplai oksigen untuk jutaan manusia. Oksigen yang kian mewah tetap mengudara di saat COVID-19 merajalela. Udara bersih pun selalu didamba. Tidak bisa dipungkiri, hutan menjadi salah satu kekayaan alam yang membanggakan. Jika satu pohon saja mampu menjadi pahlawan untuk menyelamatkan satu kehidupan, bayangkan dengan hutan yang memiliki luas 94,1 juta hektar. Luar biasa bukan? Hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting bagi kehidupan isi bumi. Selain dari luasnya, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan hayati. Namun sayangnya, saat ini kebakaran hutan di Indonesia seringkali terjadi. Coba dipikirkan kembali jika hutan mulai rusak dan hilang dari bumi ini. 7 tahun terakhir, fenomena kebakaran hutan terus mewarnai surat kabar. Ketika orang-orang mengalami polusi udara, menghirup asap akibat pembakaran ramai-ramai protes, bayangkan kondisi di beberapa daerah lainnya. Ada ribuan orang harus hidup dalam kondisi udara 5 kali lebih berbahaya dari pencemaran udara. Semua ini terjadi akibat kabut dari asap karhutla. Kita semua tahu, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman nyata di depan mata. Bahkan, menurut buku rekor dunia Guinness, luas hutan yang terbakar setara dengan 300 lapangan sepak bola setiap jamnya. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sempat mencapai puncaknya pada 1997 sampai 1998, ketika 11 juta hektar lahan dan hutan terbakar. Tidak berhenti di situ saja. Di tahun 2005 dan 2006, kebakaran hutan kembali terjadi. Saat itu, sekitar 3,4 juta hektar hutan dibakar guna pembukaan lahan perkebunan. Kabut asap yang terjadi mencapai Brunei, Malaysia, Singapura, dan bahkan mencapai Thailand. Tahun 2015, terjadi lagi kebakaran yang menyebabkan darurat asap di Sumatera dan Kalimantan. Lebih dari 2,6 juta hektar hutan, lahan gambut, dan lahan lainnya terbakar. Melihat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi terus-terusan, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai upaya dalam menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan. Terbukti, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan yang signifikan. Pertama, beberapa tahun terakhir alhamdulillah kita berhasil meminimalisir kebakaran hutan sehingga bencana-bencana yang agak besar dan membuat geger gitu sudah dapat dikatakan tidak lagi terjadi. Protes-protes dari aktivis lingkungan hidup maupun dari negara-negara lain dalam 4-5 tahun terakhir ini, sejak tahun 2016, 2017 dan seterusnya sudah tidak begitu gencar. Tahun ini, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi ancaman. Bahkan, pemerintah telah memperkirakan puncak karhutla akan terjadi beberapa bulan ke depan. Belum lagi, di tengah upaya pengendalian, muncul pandemi virus corona yang belum bisa dikendalikan. Potensi duet bencana karhutla di tengah pandemi virus corona jelas menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, asap kebakaran dapat menyebabkan pneumonia dan infeksi saluran pernafasan. Dampak dari asap yang pekat inilah bisa menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang memiliki penyakit asma atau ISPA. Dampaknya adalah berbahaya bagi mereka yang menderita penyakit asma ini apabila terpapar COVID. Apa yang bisa kita lakukan? Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan. Kita tahu bahwa 99%
kebakaran hutan itu karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada solusi jangka pendek untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Penyelesaian masalah tentu butuh pendekatan yang berfokus pada pencegahan. Bahkan, 3 jalur utama upaya pencegahan secara permanen sedang disiapkan. Teknologi modifikasi cuaca pun tidak henti-hentinya diterjunkan. Kita bisa lihat sebetulnya ada 3 jalur utama untuk menangani karhutla ini dengan pendekatan pencegahan. Yang pertama, karena kita ngikut cara dari yang lalu, kita pengendalian operasi lapangan dulu. Jadi apa kuncinya di situ? Di jalur pertama ini kuncinya adalah posko lapangan, penegakan hukum, dan keterpaduan masyarakat, yaitu masyarakat peduli api. Yang kedua, yang kuning, analisis iklim dan langkahnya. Nah, bagian yang ketiga, jalur untuk solusi penanganan adalah pengelolaan landscape. Tetapi, masalah ini bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Sama halnya dengan pandemi virus corona, karhutla hanya bisa diatasi dengan bahu-membahu berbagai pihak tanpa harus terbelah. Bersama-sama berusaha untuk saling mencegah, agar kita bisa kembali merasakan hutan yang kembali indah. Boleh saja kita memanfaatkan potensi alam dan keanekaragaman yang ada di hutan. Namun, semua itu harus diiringi dengan usaha untuk melestarikan. Caranya bisa dilakukan dengan penanaman kembali dan tidak melakukan penebangan secara sembarangan. Untuk itu, marilah seluruh manusia harus saling bersinergi dan bekerja sama menjaga kelestarian alam dan juga hutan.